Halo teman-teman, KGKTC dan JGC, apa kabarnya? Puji Tuhan, saya baik-baik saja. Semoga teman-teman juga sehat-sehat selalu. Nah, teman-teman siap gak KG hari ini? Nah, tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, meskipun kita di rumah saja, kita masih ya Tuhan bisa Kega lewat online ya Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya teman-teman bisa ya Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kega Warrior, let's go. Terima kasih Kak Cornel. Wah, semangat banget ya Kak Cornel teman-teman. Tapi kali ini di sini juga nggak mau kalah nih semangat dari Kak Cornel, ya nggak? Oke, kakak pengen dengar nih mana suaranya anak-anak Kega yang antusias mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak tes ya. Kega Warrior, let's go! Sekali lagi, Kega Warrior, let's go! Nah, gitu dong, keren. Nah, teman-teman pasti penasaran kan firman hari ini tentang apa? Nah, kakak minta teman-teman tetap fokus, tetap penuh perhatian, dan saksikan yang satu ini. Check it out! Nah teman-teman, aku punya tebak-tebakan nih. Nah teman-teman coba ya perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah teman-teman tahu gambarnya apa? Iya, betul sekali, sumur. Masih ada satu lagi loh gambarnya. Nah, ini gambar yang ini apa ya? Apakah ada teman-teman yang tahu? Yes, bener, yang tadi jawab gandum. Nah, jadi gambar-gambar tadi adalah sumur dan gandum. Coba tebak-tebak kira-kira hari ini kita mau cerita tentang siapa ya? Nah, hari ini kita mau ceritakan tentang Yusuf, sang penafsir mimpi. Tetapi sebelum kita mau menceritakan tentang Yusuf, kita sebutkan super kebenaran dulu ya. Super kebenaran hari ini adalah aku percaya Tuhan dan rencananya untukku. Mari teman-teman kita katakan dengan imannya. Aku percaya Tuhan dan rencananya untukku. Ayo teman-teman, sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita katakan dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita punya iman dengan Tuhan. Oke? Aku percaya Tuhan dan rencananya untukku. Oke teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan ya. Are you ready? Berada di samping kananmu hingga matahari
Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya
pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini,
Firaun akan meninggikan kau dan menggantung kau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun,
raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Dari mana kamu? Kamu ini pengintai. jawab mereka, Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah. Kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita.
hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya,
Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Ya, Yusuf berpikir bahwa rencana Tuhan dalam hidupnya terlihat seperti garis lurus ini, teman-teman. Lurus, lancar, tanpa hambatan, kayak jalan tol. Nah, tetapi apakah yang Tuhan rencanakan dalam hidup Yusuf sama seperti yang Yusuf pikirkan? Rencana Tuhan dalam hidup Yusuf seperti garis ini nih, teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Ya, ternyata apa yang Tuhan rencanakan hidup Yusuf tidak sama yang Yusuf pikirkan. Banyak lika-likunya ya, teman-teman. Semuanya itu tidak terpikirkan oleh Yusuf, teman-teman. Tuhan melihat jauh lebih ke depan. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup Yusuf. Rencana yang besar sekali. Nah, teman-teman, Tuhan menempatkan Yusuf dalam posisi itu. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang banyak dari kelaparan. Dan juga menyelamatkan keluarganya. Wow, rencana Tuhan besar sekali ya, teman-teman. Nah, teman-teman, semua itu dapat Yusuf lewati karena Yusuf percaya sama Tuhan. Sehingga pada saat dalam kesusahan sekalipun, Yusuf tetap beriman sama Tuhan karena Yusuf percaya sama Tuhan. Nah, teman-teman, terkadang kita juga melakukan yang sama nih, seperti yang Yusuf pikirkan pertama tadi, bahwa dia berpikir semuanya akan berjalan dengan baik, tanpa hambatan, lurus aja. Nah, misalkan kita sebagai seorang pelajar, terkadang kita menganggap remeh nih sebuah mata pelajaran yang kita anggap, saya bisa, jadi saya nggak perlu belajar banyak, saya bisa lah di luar kepala saya gitu. Jadi pada malam sebelum kita besok tes, kita belajarnya nggak maksimal, biasa-biasa aja gitu. Nah, ternyata di esokan harinya apa yang terjadi, teman-teman? Nah, ternyata soal tes yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, pada saat itu, pada saat kita mengerjakan, kita dalam kondisi ada dua pilihan, teman-teman. Yang pertama, gampang, yaitu kita mencontek. Nah, mencontek dapat nilai yang bagus, tapi itu mencuri dan itu tidak benar, teman-teman. Yang kedua adalah kita menjawab dengan apa adanya, apa yang kita tahu, dan kita minta ampun sama Tuhan, karena ya itu konsekuensi kita, karena kita nggak belajar dengan maksimal. Nah, jadi mau berapapun itu nilainya, ya kita harus bersyukur, karena ini adalah nilai saya pada saat saya belajar tidak maksimal, dan itu buat pelajaran kita pada suatu hari nanti, di lain hari, kita tidak boleh meremehkan segala sesuatu dan kita harus mempersiapkannya dengan baik, melakukannya dengan baik, karena semua itu buat kemuliaan Tuhan, gitu teman-teman. Jadi apapun itu kita mau belajar seperti Yusuf, teman-teman. Kondisi apapun itu dan situasi apapun itu, teman-teman, Yusuf selalu melakukannya dengan yang terbaik. Yusuf beriman sama Tuhan, Yusuf mengandalkan Tuhan, dia tidak lupa sama Tuhan, dia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hari, dan dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya semuanya adalah rencana Tuhan. Jadi setiap hal yang dia lakukan, Yusuf selalu melibatkan Tuhan. Kita percaya sama Tuhan dan kita nggak pakai kehebatan kita sendiri, nggak pakai kekuatan kita sendiri. Nah, itu teman-teman. Sekarang kita mau belajar, kita mau praktek dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang Yusuf lakukan, percaya sama Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu teman-teman, maka mau berdoa. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan lewat kehidupan Yusuf Tuhan yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan sepenuh hatinya dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, ajar kami dan tolong kami Tuhan untuk kami dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kepada teman-teman yang mau saat teduh, bahan saat teduh ada di bawah link deskripsi YouTube ini ya. Demikian ibadah ini. God bless you. Bye.